ya. Sebaik and action. Nama gua Ivan Giovanni lah. Ivan Giovanni, biasa dipanggil? Macam-macam sih, ada yang Ivan, ada yang Van, ada yang Ibam. Di sini Ivan aja mungkin ya? Iya. Formal. Biar formal. Terima kasih Ivan udah bersedia hadir buat campaign kali ini. Oh, ini yang di YouTube itu ya, Mas? Iya, ini Oh, iya. terima kasih sudah mengajukan diri ya. Siap. Nanti kalau mau yang ikutan juga boleh komen-komen. Oh iya, boleh. Oke. Baik, puji Tuhan. Itu kan baik ya. Lagi ini aja sih, paling lagi seneng bikin konten, bikin film. Bikin konten film itu sendiri atau kayak ikut PH atau gimana? Ada PH, ada timnya juga. Gitu. Berarti sehari-hari ngerjain konten film gitu? Ya, tapi kalau sehari-hari kan nggak mungkin syuting terus, pasti bikin skrip dulu. Apa dulu, ada kayak misalkan ngerjain si iklan, kontennya gitu. Pokoknya bergelut di dunia perfilman ya? Selain itu nggak ada atau ada yang lain selain Ini short film ya, bukan film gede. Belum nyampe situ. Oke. Cuman tujuannya ke situ lah. Nggak ada yang lain sih. Paling olahraga. membentuk tubuh ya? Iya. Berarti si healingnya itu di olahraga mungkin ya? Enggak juga. Healingnya tuh sebenarnya kalau gua healingnya syutingnya. Oh, syutingnya udah termasuk karena lu Iya, gue seneng lah ngerjainnya gitu. Si proses ngerjainnya. Enjoy banget malah. Jadi sangat menikmati Betul. Ini cita-cita tuh dulu gini, kalau waktu kecil banget kan pasti ada yang pernah pengen jadi entah dokter, entah apa ya namanya, tentara gitu-gitu kan. Cuman itu mah nggak dihitung lah. Yang lumayan cukup lama, dari mungkin sekitar dari kelas 3 SD atau 4 SD, karena seneng nonton kayak Toy Story gitu-gitu kan. Pengen jadi animator dulu tuh. Cuman di SMP kelas 7 nyobain ada satu nama aplikasi itu Pivot untuk stickman doang. Terus ngerjainnya frame by frame, males juga ya. lama ya, butuh waktu lama. Iya. Jadinya kayaknya kalau misalkan bikin film nggak harus frame by frame gitu. Karena yang ngerjain frame by frame si kameranya gitu. Berarti sebenarnya mah si tujuan akhirnya mah sama untuk membuat suatu karya perfilman, cuma beda medianya. Iya, beda lini. Tetap pengen bercerita lah gitu. Bercerita lewat karya, entah itu film atau nggak sih animasi nanti dulu lah. masih panjang ya perjalanan. Momen paling bahagia ya? Yang pernah lu rasain misalkan, aduh ini gue lagi di atas awan nih, gue lagi enak banget hidup gitu. Pernah nggak sih lu ngerasain? Enggak sih, kalau gitu mah nggak banyak. Kayaknya gue lebih bahagia pas ngerjain sesuatu gitu, ngerjain kayak film, bikin film gitu, gue lebih bahagia deh. Ketimbang kayak kalau misalkan di real life, ya udah gitu, jadi orang yang membosankan aja. Pernah nggak ada film yang lu pernah bikin tuh excited banget lah gitu, pernah ini gue sepenuh hati lah gue ngerjainnya gitu? Apa ya? Ada. Gue paling seneng tuh dulu bikin Problema. Problema tuh tentang apa tuh? Problema tuh tentang ya problematika aja. Jadi ada bukan series tapi berkelanjutan. Jadi ada 4 cerita. Ada sudut pandang orang yang sedang jatuh cinta, ada sudut pandang orang yang mempunyai pekerjaan apa ya sebutannya, pekerja PSK.
Ada juga yang jadi ibu, sama ada satu anak yang bawain cerita dari 1 sampai 4 gitu. Kenapa akhirnya dia melakukan satu hal lah. Jadi berkesinambungan cerita-ceritanya, tapi dari POV berbeda gitu. Dari POV berbeda tapi satu karakter cowok yang bawain si filmnya ceritanya dari 1 sampai 4. Jadi kalau nggak ada si karakter ini, ya kita nggak akan tahu si POV yang ininya lah gitu. Berarti sejauh ini mah lu senang nyari tahu sudut pandang orang lain. Ya, betul. Pihak-pihak mana lu senang nyari di situ. Nah, tapi dari sudut pandang lu sendiri gimana? Sudut pandang gue sendiri gimana maksudnya? Tentang kehidupan. Lu ngelihat diri lu tuh sebagai apa sih? Sebenarnya kalau misalkan tentang kehidupan tuh sebenarnya menyenangkan. Kehidupan tuh adalah hal, menurut gue ya, adalah hal yang wajib dinikmati sih. Kita diciptakan untuk menikmati dunia ini sih menurut gue ya. Cuman kan ada juga yang tidak bisa menikmati hingga sakit mental gitu. Ya, jadi Gue nggak ngetawain sakit mental maksudnya. Itu mah kan beda-beda orang. Bukan titik terendah sih, lebih ke ada masanya kayak waktu COVID sih sebenarnya paling parah tuh. kenapa tuh? Hampir 20 job di cancel, kisaran 16 sampai 20 job di cancel awal tahun. DP nggak ada yang masuk. Terus kan karena freelance dulu jadi nggak punya gaji bulanan juga bingung juga kan. Mana ya mau syuting juga nggak bisa kan karena COVID juga kan. Harus social distancing apalah segala macem. Jadi ya nggak bisa ngapa-ngapain tuh adalah mungkin titik terendah gue tuh kalau nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan gitu, bosen. Terus apa yang lo lakukan di waktu-waktu itu pas ya kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih COVID. Nah untungnya teman gue buka coffee shop, buka food truck, ya jadi ya nongkrong aja sih. Jadi mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Iya. Jadi cabut tuh malam misalnya jam 6 nongkrong, pulang lagi jam 6, tidur seharian gitu aja terus. Nah cuman itu tuh jadi bikin si apa ya namanya habit yang dulu malah jadi hilang. Kayak misalkan datang tepat waktu tuh hilang, terus rajin juga hilang gitu. Mungkin kreativitas juga menumpul gara-gara Iya. Kita kan kalau gue sih punya ide tuh dari ngobrol gitu. Ngobrol, tapi kan kalau misalkan ketemunya itu lagi ngobrol, maksudnya gini, si orang lainnya pun ketemunya gua lagi. Jadi ceritanya kita doang gitu. cuma berputar gitu aja. Kecuali gue ketemu orang lain, teman gue ketemu orang lain, terus kita berbagi cerita, mungkin itu bisa jadi satu kreativitas baru lah, mungkin. Cuma saat itu kan nggak bisa, jadi mungkin cuma segelintir orang yang bisa kan. Jadi ngomongnya. Iya. Berarti sebenarnya nggak terpuruk amat itu ya? Enggak sih, gue nggak ada momen terpuruk di mana kayak, aduh gitu. Kalau kayak putus cinta juga kan biasa aja gitu ya. Iya. Maksudnya momen dimana lu nyalahin keadaan gitu kan, banyak orang kayak iya. Gue nggak pernah tuh nyalahin keadaan, jadi gue pengen penasaran juga sih apakah gue cobain ya menyalahkan keadaan ya. Jangan deh, kayaknya sudah cukup ini. Gue cukup menikmati hidup sih, untungnya gitu. Walaupun pasti ada kesusahan mah gitu. Kayak misalkan ada entah itu rekan kerja atau apa ya, atau saingan yang nyenggol-nyenggol atau berbicara tidak semestinya gitu pada klien. Tapi ya udah aja gitu. Cuma kan hal yang biasa aja kan. Tiap hari gue bersyukur. Menurut gue ya konsep bersyukur tuh sebenarnya nggak
menurut gua nih balik lagi ya, nggak bisa main-main sekedar thanks ya Tuhan gitu, thanks ya gitu. Kalau cuman gitu doang mah menurut gua kebanyakan orang cuman latah gitu. Cuma kebiasaan. Sekarang kalau misalkan benar-benar kita mensyukuri, kalau lu bisa mensyukuri benar-benar setiap harinya, lu nggak akan pernah takut menurut gua. Karena anggapannya gini ya, kalau kita bersyukur kan berarti kita tuh bisa legowo sama sesuatu hal yang kita alamin. Entah itu misalnya ada sesuatu hal yang menyenangkan mah udah pasti orang refleksnya bersyukur gitu. Tapi kalau lagi down belum tentu bersyukur kan. Nah, ketika apalagi kalau misalkan, kalau menurut gue tuh lebih seneng put God first gitu. Jadi kalau lu jalan sama Tuhan teh ya udah less worries aja. Jadi nggak, lu bakal bisa benar-benar bersyukur dan ya udah nggak akan gimana-gimana gitu. Walaupun jalannya panjang dan sempit, terus berliku-liku banyak batu gitu. Ya udah lu jalan sama pencipta lu, siapapun Tuhan lu, anjay. Ya setiap kali bangun tidur gitu, lu kan berarti dikasih satu kesempatan lagi untuk berkegiatan lagi atau ngerjain satu hari lagi gitu. Itu kan hal yang sederhana yang patut kita syukuri, entah itu bernafas. Intinya kan kita tuh dikasih kesempatan terus gitu setiap harinya. Mau ngulang kesalahan yang sama atau memperbaiki kesalahan dan belajar atau gimana, kan itu kesempatan gitu. Atau lu mau diem doang juga kesempatan gitu. Keadaan di rumah ya, keluarga yang rumah kan, Ya. bukan yang besar gitu. Bukan. Sebenarnya kalau ngomongin kontribusi udah pasti sangat sedikit gue kontribusi di rumah gitu. Tapi bukan tapi, kalau misalkan saling dukung atau enggak, mungkin sebenarnya mah saling dukung, cuman kan karena di rumah tuh jarang ketemu satu sama lain. Jadi bawa dalam doa. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Ya lu nya sendiri? Kalau gue sendiri sih bawa dalam doa sih. Tapi gue ngomong gini juga, gue baru belajar sih. Maksudnya doa tuh baru belajar gitu. Dari tahun kemarin lah baru belajar. Sebelumnya nggak pernah doa. Berarti baru-baru ini apa namanya? Belajar berkomunikasi dengan Iya, dengan Sang Pencipta. Anjay. Menurut gue ya, entah ini tuh karena emang dari dulu gue jarang doa, tapi kalau bersyukur mah selalu gitu. Kalau sekarang udah ditambah doa gitu. Cuman kalau ngelihat kalau ditanya gitu, kemungkinan menurut gue ya entah itu karena gue sering bersyukur atau gimana gitu. Tapi ini tuh adalah keluarga yang cukup ideal menurut gue. Karena kemungkinan ya kalau misalkan gue dikasih keluarga yang harmonis, terus berkecukupan ini itu, kayaknya effort gue itu nggak akan banyak deh untuk ngerjain apapun yang gue pengen. Karena kayak sekarang pun masih banyak males-malesan juga gitu. Gimana kalau misalkan gue tahu keluarga gue berkecukupan, gue tinggal ya udah nungguin dapat warisan gitu. Kayaknya nggak akan ngapa-ngapain kemarin gue. terlalu zona nyaman, Iya. nggak cocok di zona nyaman gitu ya. Iya. Yang gue kejar ya, Tujuan akhir lu dengan lu berusaha ini gitu. pengen ngebantu orang sih, gue pengen kalau bisa gitu. Dispesifikkan orang gimana maksudnya? Minimal kan orang-orang sekitar dulu lah, kayak teman-teman apa,
keluarga kecil dulu aja. Kenapa nih menghindari keluarga besar? Pembicaraan. Keluarga besar itu beberapa enggak sih, banyak yang gue respect sih. Cuman ada juga yang tai lah. Ya gitulah pokoknya. Kalau keluarga besar kan pasti gitulah, itu mah Ada aja ya. wajar itu mah. Kalau berterima kasih sama siapa sih? Pasti sama semuanya ya. Kayak beberapa hal, misal kita bisa ketemu sekarang juga kan pasti ada beberapa hal yang pernah kita laluin, entah itu sama siapa, lu sama siapa, gue sama siapa, nanti akhirnya ketemu di tengah atau gimana. Bahkan kayak gue dapet cewek gue yang sekarang juga karena COVID gitu. Udah pasti gue berterima kasih juga sama Tuhan lah, itu udah pasti. Jadi semua sih pasti. Oke, sama diri sendiri ya. Gue nggak pernah sih terima kasih sama diri sendiri, tapi bakal gue coba. Lihat sini anjing. Thank you udah nemenin selama ini. Kayaknya kita juga dulu cukup sering untuk berdebat dan apa ya? Mungkin kalau gue jadi gue apa ya? Gue juga bakal sebel sih bener. Pokoknya thank you. Terima kasih dulu udah bertahan sendiri. Terima kasih sudah bertahan dan selalu put God first. Jangan pernah meninggalkan lagi. Gitulah. Tuh kayak quarter life crisis yang gue sering denger juga gue gak ngerasain gitu. Jadi slow aja ya. Iya. Nah itu yang gue pengen ditanya. Apa? Gue pengen ditanya apa? Ya lu pengen tanya apa? Nah itu. Jadi gua tanya apa? Nah itu yang gue pengen ditanya tuh, itu doang sih. Mau lu pengen ditanya apa? Iya. Sebenarnya kalau misalkan pengen ditanya apa ya? Apa ya? Nggak ada lagi. Karena pada dasarnya gue pernah kayak gini sih. Apa kan tadi gue sempat mention karena gue sering berdebat sama diri gue sendiri. Tadi itu ngobrol dulu mungkin tahun sekitaran 2018, dimana teman-teman gue tuh tiba-tiba mempunyai teman-teman baru dan pada sibuk, akhirnya gue sendirian. Jadi gue kegiatan gue setiap harinya adalah jam 8 malam gue ke Cartil sampai jam 4 subuh. Sendiri? Jadi kalau misalkan kayak gitu, gue selalu nanya dulu. Jadi pertanyaan yang gue pengen tanyain tuh pasti gue tanyain gitu. Gak pernah ditahan ya? Jadi kayaknya gak ada, kayaknya udah bisa itu juga lah. Ya gitulah. Cuman kalau orang mau nanya ya silakan gitu. Gue bakal jawab aja. Gue tuh kalau ngelihat sekarang ya, banyak orang khawatir gitu. Bahkan ada beberapa yang biasanya santai kayak gue pun udah mulai jadi khawatir. Jadi gue sih kalau bisa cobalah yang tadi gue bilang, put God first. Karena kalau kalian jalan bareng sama Tuhan tuh ya udah gitu. Dan Tuhan nggak mungkin nyelakain kita dan Tuhan pun nggak akan pernah celaka gitu.
percaya. Iya. Ya pasti less worry sih. Jadi put God first. Jangan pernah ninggalin, jangan pernah ngerasa sendiri juga bisa gitu. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, bukan individualis. Tuh. Gitu sih paling. Oke. So bijak buat gue ya. Bagus bagus. Oke, terima kasih Komikul Kreasi.